Ya iki modele. Feedback itu siapa yang dekat sama Yuni, yang agak bergeser. Ceblok HP-ne. Pertanyaannya ojo sing jeru-jeru ya. Ngapo yo gak. Oh, dimulai. Oke. Oh, jangan aktif. Sudah direcord. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Itu feedback kamu jaraknya terlalu Untuk pertanyaan yang kami ajukan itu terkait dengan penyusunan modul ajar dan juga pelaksanaannya, Bapak. Dan pertanyaan pertama itu, bagaimana Bapak menentukan tujuan pembelajaran di kelas atau dalam modul ajar? Oke. Dalam penentuan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melihat dari CP-nya, CP yang akan dikuasai oleh peserta didik. Kemudian kita melihat karakteristik dari peserta didik dan nilai dari kompetensi awalnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran itu terdiri dari ABCD, audience, behavior, conditioning, dan degree. Jadi audiensnya seperti apa, kemudian behavior apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik, kemudian kondisi itu dalam arti di sini bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, apakah berkelompok ataukah individu ataukah beregu, atau mungkin conditioningnya itu dari sisi apa yang ingin dituju. Kemudian yang terakhir degree. Nah, degree itu dari peningkatannya kah atau pencapaiannya yang seperti apa yang ingin dituju, seperti itu. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Pak. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Suaranya feedback itu mungkin terlalu dekat dengan yang lain sehingga agak dengar dengan jelas. Iya, Pak. Pertanyaan saya ulang ya, Pak. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar
sangat penting. Jelas Pak. Oke. Yang Terima kasih. jadi dasar untuk menyusun ide-ide terutama pembelajaran yang menarik, yang pasti pertama kita melihat dari sarana prasarana yang kita punya, kemudian dari tujuan pembelajarannya apa yang kita akan tuju atau dipelajari oleh peserta didik. Kemudian kita menciptakan proses pembelajaran yang sangat menarik itu dilihat dari posisi dan juga karakteristik peserta, bagaimana membuat mereka berkompetisi, membuat mereka belajar namun seolah-olah mereka sedang bermain, sehingga akan menjadi sebuah pembelajaran yang menarik dan juga bisa membuat minat peserta didik besar mengikuti pembelajaran terutama PJOK. Seperti itu. Oke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rofi. Oke, di sini saya akan bertanya yaitu tentang bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Gitu Bapak. Oke. Jadi bagaimana melibatkan peserta didik melaksanakan ide-ide besar ya. Ide-ide besar ini berarti mungkin lebih spesifik apa yang dimaksud dengan ide-ide besar. Ide besar itu apakah kegiatan yang di luar proses pembelajaran atau ide-ide tetap dalam konteksnya pembelajaran? Ya, untuk ide-idenya itu di dalam pembelajaran Bapak. Oke, kalau memang masih dalam proses pembelajaran, menciptakan agar anak-anak itu terlibat dengan ide-ide atau mungkin dapat mohon maaf coba mungkin yang ini feedback agak mengganggu. Oh ya, sudah. Ya, terima kasih. Untuk agar anak-anak bisa terlibat dalam ide-ide besar atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan dalam kaidahnya di proses pembelajaran, tentunya di awal kita sudah memberikan satu pastinya pertanyaan pemantik yang ada dalam modul ajar, di mana kita memantik atau memicu peserta didik untuk terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran, dan kemudian peserta didik kita libatkan dalam hal ini tidak sebagai objek pembelajaran namun juga sebagai subjek pembelajaran, di mana semuanya atau mungkin terpusat pada pembelajaran kepada peserta didik, bukan terpusat pada guru. Nah, di sini yang perlu ditekankan, menciptakan sesuatu yang sifat kompetitif dan juga menciptakan pembelajaran di mana mereka merasa bahwa mereka ini yang dibutuhkan, mereka ini butuh proses pembelajaran ini. Namun di lain sisi pembelajaran itu harus bersifat yang menarik dan bisa membuat mereka belajar sambil merasa bahwa mereka di sini adalah orang-orang atau mungkin subjek perantara atau mungkin moderator atau gimana seperti itu, di mana semuanya aktivitas yang dilakukan itu murni terpusat pada peserta didik. Seperti itu. Pak, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya kan bertanya tentang bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Memandu peserta didik, Pak. Peserta didik gimana? Gimana Mas Jaki? Saya belum ketemu inti dari pertanyaannya. Gitu. Baik, Pak. Bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali. Jadi bagaimana Bapak memandu peserta didik itu? Memandu peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide penting. Iya, Pak. Memandu kembali ide-ide penting. Ini saya belum menemukan konteks pertanyaan yang ide-ide penting dalam hal ini mungkin lebih spesifik Mas Yagi. Mungkin ya. Memandu kayak ide-ide untuk bisa mengungkapkan ide-ide yang peserta didik inginkan, Pak. Seperti mereka tidak bisa mengungkapkan. Agar peserta didik itu mampu mengeluarkan ide-ide yang ada diri mereka. Itu. Iya, Pak. Oke. Jadi mungkin pertanyaannya lebih spesifik sehingga kita tidak ambigu ya. Oke, kalau kita berusaha untuk agar peserta didik memunculkan ide-ide yang mungkin muncul agar peserta didik mau mengeluarkan pendapatnya atau idenya, itu yang pertama. Satu, tadi yang saya sampaikan, kita wujudkan dengan pertanyaan pemantik. Kemudian mungkin langkah berikutnya yaitu membuat kelompok-kelompok kecil, sehingga mungkin ide-ide itu bisa tertuang di kelompoknya. Ya, kemudian bisa tertuang di kelompoknya. Kita berikan mungkin batasan-batasan materi atau mungkin dari pembelajaran hari ini. Kemudian kita bentuk kelompok-kelompok kecil, mereka berdiskusi untuk menyampaikan setiap pendapatnya dari masing-masing kelompok. Kemudian dari kelompok tersebut dipersilakan untuk presentasi dari masing-masing kelompok untuk presentasi ide-ide yang mungkin dimunculkan oleh mereka. Nah, dari beberapa kelompok tersebut yang sudah melaksanakan presentasi, maka akan muncul gagasan atau ide yang dirasa terbaik. Nah, itu yang mungkin kalau memang tujuan pembelajarannya itu bisa dicapai di situ, maka kita bisa laksanakan dari ide yang terbaik, atau mungkin semuanya idenya yang terbaik, ide-idenya semuanya bagus, maka bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Seperti itu, Zeki. Karena begini ya, mungkin saya tambahkan, tidak semua peserta didik. Oke, boleh. Oke, mengakomodasi gaya belajar. Nah, kita di kurikulum Merdeka ada yang namanya diferensiasi. Jadi konsep dari diferensiasi itu memang untuk mengakomodir setiap gaya belajar peserta didik, di mana setiap peserta didik mungkin akan berbeda gaya belajarnya. Namun kita bisa menjadikan sama seperti tadi, mengelompokkan beberapa peserta didik dengan gaya belajar yang sama. Ya, kita kelompokkan, kita mungkin akan melihatnya mana gaya belajar peserta didik tersebut kita dapatkan datanya dari kompetensi awal. Kita buat kompetensi awal, setelah hasil dari kompetensi awal itu kita dapatkan, kita kelompokkan beberapa kelompok dari gaya belajar yang sama. Nah, tentunya selain gaya belajar juga ada yang namanya perbedaan kemampuan dari setiap peserta didik.
Nah, itu juga kita kelompokkan secara mungkin dari kelompok-kelompok kecil tersebut dengan kemampuan yang sama, yang bagus ya dikelompokkan dengan yang bagus, yang kurang mungkin dikelompokkan yang kurang, sehingga proses pembelajarannya itu akan dibedakan dari satu komponen kemampuannya, yang kedua dari gaya belajarnya. Nah, di situ kita buat berbagai bentuk proses pembelajaran yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama, dengan hasil harapan hasil yang sama, di mana mereka dengan gaya belajar yang diraih oleh diri merasa nyaman dengan kelompoknya masing-masing, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Seperti itu, Mbak Yuni. Baik, Bapak, terima kasih waktunya, terima kasih Yunita. Saya ingin menanyakan terkait pengalaman belajar apa yang baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Itu, Bapak. Pengalaman Belajar apa yang paling baik sehingga pembelajaran itu bisa mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Oke, itu masuk dalam, jadi saat ini saya pernah pengalaman yang saya dapatkan, best practice yang bisa saya ceritakan di sini, yaitu di mana saya menciptakan suatu proses pembelajaran kebugaran jasmani, ya, kebugaran jasmani, di mana saya menciptakan sebuah game. Gamenya sebenarnya game umum. Gamenya adalah ular tangga bugar. Nah, di situ peserta didik kita punya permasalahan yang pertama, yaitu kebugaran jasmani peserta didik yang begitu rendah. Yang kedua, ketika proses pembelajaran kebugaran jasmani, rata-rata peserta didik itu kurang antusias, di mana karena kegiatannya mungkin pasti capek. Yang kedua, kegiatannya itu membosankan. Nah, di mana kita menciptakan suatu pembelajaran yang sangat menarik untuk mereka. Saya menciptakan permainan ular tangga bugar, di mana saya membuat dari banner saya ambil gambar-gambar dari beberapa di Google atau dimanapun itu, kita ambil gambar, saya buat suatu gambaran ular tangga di mana anak-anak harus melakukan setiap aktivitas yang muncul ketika mereka bermain dan keluar dari dadunya itu, dan dilakukan secara berkelompok. Nah, pengalaman yang saya dapat di pembelajaran tersebut yaitu bahwa sebenarnya peserta didik itu akan menjadi aktif, akan menjadi berminat melakukan suatu apapun, akan sesuatu yang menarik buat mereka, ya, yang menarik buat mereka, sehingga mereka tidak merasa terbebani untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena mungkin dalam hal ini mereka akan bersaing siapa yang mendapatkan nilai yang terbaik, atau mungkin dalam permainan yang saya ciptakan, mereka yang bisa mencapai finish terlebih dahulu itu menjadi pemenangnya, sehingga ada motivasi buat mereka, motivasi yang mereka dapatkan, yang mereka berusaha untuk mencapai garis finish terlebih dahulu. Karena di situ juga ketika kelompok tersebut masuk garis finish terlebih dahulu, maka akan ada reward yang saya berikan. Jadi semuanya kompleks, ya, kompleks, di mana kita menciptakan suatu pembelajaran yang menarik. Dalamnya ada berupa games atau apapun, kemudian ada proses yang dilakukan oleh mereka dengan motivasi mereka sendiri, bukan karena kita paksa atau kita mungkin dengan gestur memarahi atau gimana, seperti kita harus mewujudkan mereka harus seperti ini, tidak, tapi dari motivasi mereka sendiri mau bergerak.
Kemudian yang ketiga, beri reward. Nah, beri reward. Setiap pencapaian mereka tidak harus reward berupa barang ataupun nominal uang. Beri mereka pujian, tapi akan lebih baik kalau ada wujud reward yang kita berikan kepada mereka. Tidak harus yang mahal, namun ada penghargaan untuk mereka. Sehingga yang mereka lakukan itu benar-benar motivasi dari dirinya sendiri, tidak keterpaksaan. Ya, secara garis besar seperti itu. Oke? Oke, yang perlu saya tambahkan di sini, ini masih direkod. Oh, masih direkod. Kalau masih direkod, nanti aja tambahannya. Oke, tutup. Saya bangga dengan semua teman-teman di sini. Saya manggilnya teman-teman aja ya, karena saya merasa kita sama satu circle guru PJOK. Jadi saya nggak menganggap ya saya lebih tua, tapi walaupun benar-benar tua banget. Cuman kalau dilihat di sini ya wajahnya seumuran kan. Jadi ya makanya saya panggil teman-teman aja, kita lebih akrab. Jadi saya sebenarnya bangga dengan kelompok ini karena dari PPL kelompok ini saya lihat beda tapi bisa lebih nyata kompak ya. Harap ini tetap Unita nge-like. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.